Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya tidak akan membagikan resep masakan, tetapi saya akan membagikan tips dan ide cara mengawetkan sayuran. Yang pertama, saya akan mengawetkan tomat. Jadi ini tomat yang sudah saya simpan selama 2 minggu dan biasanya akan berkeringat seperti ini bagian tutupnya. Mari kita lihat perbandingannya antara tomat yang sudah saya simpan selama 2 minggu dan tomat yang masih segar. Kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara saya mengawetkan tomat sehingga awet? Jadi yang pertama, saya siapkan toples yang bersih, kemudian saya alasi dengan tisu. Lalu tomat yang masih segar kita cuci bersih, kemudian dikeringkan dengan tisu dapur sampai betul-betul kering, tidak ada air. Kemudian kita masukkan ke dalam toples. Selanjutnya nanti kita tutup bagian atasnya dengan tisu lagi dan kita tutup dengan tutup toplesnya. Lalu saya simpan di suhu 7-8 derajat Celcius. Jadi di rak kedua dari bawah ya. Rak kedua dari bawah bagian kulkas maksudnya. Jadi ini kita tidak simpan di suhu beku. Pada prinsipnya penyimpanan tomat ini tidak boleh terkena air. Jadi kenapa bagian atasnya saya tutup dengan tisu supaya ketika tutupnya berkeringat seperti di awal tadi tidak langsung menetes di dalam tomatnya sehingga tomat tetap awet. Jadi ketika saya ingin memasak, saya mengambil 1 atau 2 lalu selalu saya cek bagian tutupnya. Jika ada keringatnya seperti tadi, maka saya lap lagi dengan tisu dan simpan lagi. Tomat yang tersisa 2 tadi yang sudah saya simpan 2 minggu tadi, saya sertakan di sini, saya simpan lagi tapi dengan syarat saya lap dulu supaya bebas dari keringat-keringat atau air ya. Jadi kalau sudah seperti ini ditutup rapat, kemudian kita simpan di lemari es. Yang kedua, saya akan mengawetkan cabai dan ini berlaku untuk cabai merah, cabai hijau, cabai besar, cabai kecil. Ini saya rekam beberapa waktu yang lalu saat cabai di depan rumah kami masih banyak-banyaknya, tapi sekarang sudah habis ya. Jadi sama seperti tomat tadi, cuma bedanya cabai ini tidak dicuci dulu, tetapi langsung dimasukkan ke dalam toples yang sudah dialasi dengan tisu seperti ini. Kemudian di bagian atasnya kita tutup lagi dengan tisu. Fungsinya supaya air tidak menetes ke dalam cabai. Selanjutnya ditutup rapat dan kita simpan pada suhu 7-8 derajat Celcius atau di rak kedua dari bawah pada bagian lemari es. Dengan cara ini saya bisa mengawetkan cabai antara 2-3 minggu. Karena cabai ini lumayan sering habis ya, jadi ini salah satu bumbu yang penting dalam masakan saya. Jadi saya sering sekali mengawetkan cabai seperti ini. Dan ini usianya sudah sekitar 2 mingguan. Yang pertama tadi sudah habis, lalu saya simpan lagi. Caranya seperti ini, dan yang setiap kali saya memasak selalu saya cek bagian tutupnya, saya hapus airnya supaya betul-betul kering, kemudian saya ganti dengan tisu yang baru seperti ini. Nah, ini contoh si hijau ini sudah lebih dulu dan dia masih segar sampai ini 2 minggu lebih ya, jadi hampir 3 mingguan. Semenjak hari pertama karantina pandemi corona, jadi sekitar tanggal 17-18 Maret, sedangkan hari ini sudah tanggal 3 April, jadi udah lebih dari 3 minggu malahan ya. Yang ketiga, saya akan mengawetkan kubis. Kubis ini memang salah satu sayuran yang awet sebetulnya, tapi kadang-kadang kalau kita belinya berbarengan dengan sayuran yang lain dan
biasanya saya simpan seperti ini. Jadi saya bungkus dengan tisu sampai seluruh permukaannya tertutupi. Lalu nanti saya simpan pada suhu paling bawah. Jadi di rak sayuran atau buahan yang paling bawah. Saya sering membeli kubis ini sebetulnya barengan dengan sayur-sayuran yang lain karena biasanya kubis itu bisa dimanfaatkan saat kepepet. Artinya ketika tidak ada sayuran lain, kubis ini bisa digunakan entah hanya untuk campuran Indomie gitu ya, atau untuk lalap, atau juga ditumis begitu saja. Ini enak gitu ya. Nah, biasanya bagian atasnya itu akan mengering, kemudian yang bagian dalamnya masih segar. Nah, mari kita lihat setelah 7 hari. Ini saya hampir lupa sebetulnya. Setelah 7 hari penampakannya seperti apa? Kita buka dulu. Ternyata memang sudah agak kering ya, tidak sesegar yang 7 hari yang lalu. Seperti ini. Nah, biasanya saya dulu pernah mencoba, kalau ini tidak dibungkus dengan tisu, bagian tengah itu akan berair basah dan melenyek gitu ya. Nah, tapi kalau dia dibungkus dengan tisu ternyata lebih kering. Nah, jangan khawatir, bagian luar memang sudah jelek dan seperti ini ya, maka kita hilangkan saja dan ternyata bagian dalamnya masih segar. Nah, yang bagian luarnya tadi kita buang dan ini bisa kita olah lagi. Selanjutnya adalah mengawetkan wortel. Yang ini susah-susah gampang ya, karena kunci utama adalah kita harus bisa memilih wortel yang bagus. Ini perbedaan antara wortel yang sudah berusia 5 hari di sebelah kiri dan wortel yang masih segar di sebelah kanan. Ya, jadi caranya dengan saya bungkus satu persatu menggunakan tisu seperti ini supaya wortelnya tetap kering, tidak basah, tidak benyek, dan tidak cepat busuk. Tapi sebetulnya ini kuncinya adalah sejak awal kita harus bisa memilih wortel yang bagus sebelum kita simpan. Nah, ini saya simpan bersama-sama dengan sayuran lain seperti timun, kemudian labu siam, kemudian pare. Jadi saya bungkus satu persatu dengan tisu seperti ini. Dan ini usianya sudah 5 hari, ternyata labu siamnya ini berkeringat atau berair. Supaya dia tidak membasahi sayuran yang lain, jadi ini saya bungkus. Walaupun sebetulnya labu siam ini memang punya daya simpan yang cukup lama. Dan semua sayuran ini saya simpan di suhu 7-8. Oke, selanjutnya adalah cara mengawetkan sayuran yang berdaun hijau. Di sini saya coba kenikir, bayam, dan juga sawi. Untuk kenikir, awalnya masih segar seperti yang tadi ya. Kemudian saya petik kuntumnya satu persatu, lalu saya masukkan ke plastik seperti ini. Jadi ini tidak dicuci dulu, langsung dimasukkan ke plastik seperti ini dan saya simpan di rak paling bawah. Jadi dia posisinya sebelahan dengan kubis dan sayuran berdaun lainnya. Nah, 5 hari kemudian saya lihat lagi, nih hasilnya seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama. Sekilas masih tampak segar ya, tapi kita tidak tahu dalamnya ya. Mari kita lihat dalamnya dulu. Ternyata ada beberapa yang menghitam. Jadi solusinya kita buang yang bagian menghitam ini. Kemudian kita pakai yang masih segar ya. Tapi kalau dilihat ini yang menghitam hanya beberapa saja. Mungkin karena memang pada saat awal penyimpanannya memang sudah tidak bagus ya, maksudnya daun itu tidak bagus, tapi saya tidak melihatnya, kemudian tetap saya petik kuntumnya dan saya simpan. Akhirnya 5 hari kemudian ini ada yang bagian menghitam seperti ini. Nah, kita sortir aja yang hitam ini, nanti kita buang, dan yang kita masak bagian yang masih hijau.
Tidak hanya sayuran kenikir yang berhasil dengan cara ini, tetapi bayam pun juga berhasil. Tapi yang saya ambil adalah bayam, bukan bayam cabut ya, ini bayam petik ya, yang seperti ini, dan ini tetap masih hijau. Demikian juga dengan sawi. Nah, sawi ini juga saya bungkus dengan tisu dan hasilnya akan sama seperti si kubis tadi, maka yang bagian luar kita bersihkan, lalu bagian dalam yang kita masak. Nah, ini sayuran-sayuran yang sudah berusia 5 hari di lemari es saya dengan cara simpan menggunakan tisu tadi ya, dibungkus dengan tisu. Sawi pun juga masih segar. Untuk menyimpan sawi, batangnya saya potong dulu, kemudian saya bungkus dengan tisu. Lalu saya masukkan ke dalam plastik seperti kenikir tadi. Dengan cara itu sawi tidak benyek sehingga tidak mudah busuk, dan ini sudah bertahan sampai 5 hari. Sepertinya tidak mampu bertahan lagi, jadi harus segera dimasak. Yang terakhir, saya ingin berbagi tips dan ide cara mengawetkan tahu. Ini tidak termasuk sayuran, tetapi saya sering sekali menggunakan ini sebagai lauk, jadi sekalian saya share di sini. Tahu yang sudah saya beli, saya cuci, kemudian saya rebus sampai mendidih. Saya biarkan 5 menit, kemudian matikan api, didinginkan, lalu kita simpan dalam toples. Dan ini saya perlihatkan setelah 3 hari, dia masih segar, masih sama seperti pada saat setelah direbus, dan lebih kenyal ya menurut saya. Dalamnya juga bagus, dan ini saya simpan di rak di bawah chiller seperti ini. Jadi ini bertahan sampai 1 minggu, tidak berlendir, tidak berjamur, masih segar seperti ini. Demikian tips dan ide dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya dan terima kasih.